Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatil ukhra, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatah yarjuna tijaratan lan tabura. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, sehingga di sore hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya kita berpuasa. Kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa diuangkan. Maka mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta hidayah agar supaya kita bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan suatu keberkahan. Salat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang sangat mulia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meluruskan akidah, sehingga tidaknya kita berupaya untuk mengikuti dan menitih apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sebagai umatnya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah, insya Allah nantinya kita akan mendapatkan syafaat. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kami akan menyampaikan suatu materi dengan momentum di bulan suci Ramadan ini, yaitu meningkatkan kualitas tilawah kita di bulan Ramadan. Kalau kita lihat sejarah bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, para ulama-ulama kita terdahulu, mungkin kita sudah paham dan mengerti bagaimana para sahabat 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar supaya bisa Allah memberikan waktu itu dan para sahabat bisa memaksimalkan waktunya. Para sahabat mengangkat tangannya, memohon kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dan para sahabat, para ulama-ulama kita di saat sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, mereka benar-benar memaksimalkan waktunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang meningkatkan kualitas takwanya itu dengan menghidupkan malamnya dengan menghafal, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW dijumpai oleh
malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sebagai umatnya, di saat momentum ini, di bulan suci Ramadan ini, setidaknya kualitas bacaan kita juga harus kita tingkatkan. Ada beberapa ulama-ulama kita juga menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Salah satunya adalah Al-Aswad bin Yazid. Beliau ini adalah seorang tabi'in yang mana beliau meninggalnya itu pada tahun 74 atau 75 Hijriah. Al-Aswad bisa menghatapkan Al-Quranul Karim di dalam bulan suci Ramadan ini setiap 2 malam. Subhanallah. Ini adalah suatu yang sangat luar biasa, bisa kita tiru. Bahwasanya Al-Aswad bisa menghatamkan Al-Quranul Karim setiap 2 malam sekali. Maka kalau kita mengharapkan itu, maka setidaknya kita melatih, kita paksa diri kita agar supaya kita bisa menjadi manusia yang mulia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menjadi ashabul Quran, orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, tidak akan pernah merasakan suatu kerugian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum di bulan suci Ramadan adalah momentum bulan Quran. Maka kita juga harus bisa memaksimalkan momentum ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu membaca Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, memberikan solusi untuk supaya bisa mendapatkan suatu kehidupan yang mulia, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Di dalam surat Fatir ayat ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan suatu solusi perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kalau seandainya kita berharap agar suatu perdagangan itu tidak akan pernah merugi, maka ada 3 perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi, yaitu adalah yatsluna kitaballah, membaca Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim, mentadaburi Al-Quranul Karim, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah, kalau kita memaksimalkan waktu ini dengan kita membaca, menghatamkan berkali-kali, ya, kita akan menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat ini, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mendirikan sholat, orang yang selalu berinfak secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tahura, maka orang yang demikian itu akan mendapatkan suatu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita sama-sama benar-benar
agar supaya bisa memaksimalkan momentum di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan bacaan kita, agar supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita dan selalu memberikan kemuliaan kepada kita sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.